karena kita cukup banyak membuka formasi sekitar 140 untuk CPNS provinsi. Begitu juga di kabupaten kota ya ada kisaran antara 500-an sampai ada yang 1000-an lebih kabupaten kota kita di NTB ini yang menerima formasi untuk tahun 2024 ini. Nah, kita patut bersyukur bahwa formasi yang disediakan sekarang ini untuk tenaga kesehatan maupun tenaga teknis lainnya. Oke. Pak Kepala jadi ASN itu bisa kaya nggak sih? Halo Tribuners semua, selamat datang di bincangtribunlombok.com. Hari ini bersama saya Lailatun Niam, dan topik yang akan kita bahas hari ini sesuatu yang mungkin menggugah keinginan teman-teman, menggugah harapan orang tua dan mertua tentunya, dan harapan mungkin banyak orang di luaran sana terkait dengan CPNS ini yang sedang-sedang dibicarakan banyak orang. Nah, termasuk saya juga tertarik, nanti kita akan mengulik-ngulik tentang CPNS ini. Apakah saya bisa masuk CPNS melalui orang dalam? Kita tidak tahu. Nanti kita tanya bersama orang yang akan membahas terkait dengan pembukaan CPNS dan rekrutmen CPNS ini yang ada di Nusa Tenggara Barat. Di sini sudah hadir Bapak Kepala PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Bapak Yusron Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah, syukur. Di tengah kesibukan Pak Kadis ya. Pak Kepala. Insya Allah untuk Tribun apapun bisa dilakukan. Asik. Pak Kepala, ini kan baru pembukaan CPNS tanggal 19 yang lalu ini Pak Kadis. Iya. Udah berapa banyak orang yang daftarin? Termasuk saya pengen daftar. Iya, alhamdulillah. Kali ini pemerintah sudah membuka kesempatan betul, bagi seluruh warga masyarakat yang tentu saja sesuai dengan batas umur yang sudah ditentukan untuk bisa mengabdikan diri selaku pegawai negeri sipil. Setelah 2 tahun ini vakum, tidak ada pengangkatan. Ya tentu saja ini kesempatan yang luar biasa, berita positif dan baik bagi putra-putri kita yang sekiranya berminat untuk menjadi abdi negara. Dan alhamdulillah pada tanggal 19 Agustus kemarin sudah diumumkan, dan mulai tanggal 20 Agustus sudah bisa didaftar hingga nanti tanggal 6 September. Nah, alhamdulillah selama 1 pekan ini proses berjalan dengan lancar, dan upaya-upaya untuk terus kita publikasikan, kita umumkan, terus berlanjut hingga nanti pada tanggal 6 September mendatang. Jadi pada pekan-pekan awal ini sepertinya para pelamar masih sedang mempersiapkan diri. Berkas. Apalagi juga pada saat yang bersamaan tidak saja provinsi yang membuka lamaran, ada kementerian, ada pemerintah kabupaten kota yang semua membuka formasinya, sehingga tentu para pelamar sangat mencermati kira-kira mereka akan memilih yang mana dan sebagainya, sehingga kita sangat memaklumi bahwa selama 1 pekan ini baru di data kita sekitar 200 pelamar yang masuk selama 7 hari ini. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan tren sebelum-sebelumnya itu nanti akan semakin hari semakin bertambah mendekati akhir pendaftaran tanggal 6 September insya Allah. Karena kita cukup banyak membuka formasi sekitar 140 untuk CPNS provinsi. Begitu juga di kabupaten kota ya ada kisaran antara 500-an sampai ada yang 1000-an lebih kabupaten kota kita di NTB ini yang menerima formasi untuk tahun 2024 ini. Nah, kita patut bersyukur bahwa formasi yang disediakan sekarang ini untuk tenaga kesehatan maupun tenaga teknis lainnya. Ya, adapun untuk tenaga pendidikan, insya Allah kabar baiknya akan menyusul kemudian. Akan segera menyusul. Pak Kadis, Pak Kepala, ini kan banyak sekali ya. Mungkin apa
kenapa orang itu ingin selalu jadi CPNS, jadi ASN, mengabdi sebagai abdi negara gitu, dibandingkan dengan bekerja di swasta? Apa kelebihannya? Mungkin dari pengalaman Pak Kadis yang sudah jadi ASN, mungkin kenikmatan-kenikmatan apa yang didapat? Iya, barangkali kalau saya melihat kan masing-masing orang punya passion, punya Nggak tergantung passion, kayaknya semua orang menuntut jadi ASN. punya Apalah. target tersendiri dalam hidupnya, dan salah satunya adalah menjadi abdi negara. Barangkali adik-adik kita, teman-teman kita punya pandangan yang sama dengan PNS yang lain, ingin mengabdikan hidupnya untuk membantu masyarakat melalui jalur pemerintahan, ingin mengabdi buat negaranya melalui jalur pemerintahan dalam sistem pemerintahan yang ada. Meskipun tentu saja semua medan pengabdian yang ada, semua lapangan kerja yang ada juga mengarah kepada bagaimana untuk membangun bangsa dan daerah, kan gitu sama aja. Mungkin semata karena ya dengan dengan menjadi PNS pastinya juga ada sih kelebihan-kelebihan yang barangkali bisa diraih ya. Kesempatan berinteraksi dengan banyak persoalan, dengan banyak hal, kemudian dari berbagai sektor bidang pengalaman bisa dapat diperoleh, kemudian upgrading skill, peningkatan kapasitas bisa dilakukan, bisa baik melalui pendidikan formal maupun non formal, ataukah bersinggungan dengan peningkatan kapasitas pribadi lah, yang mungkin peluangnya agak sedikit tersedia. Tapi persaingannya cukup ketat sekali Pak. Justru itu menariknya. Justru itu menariknya, harus kompetitif, dan karena memang ASN sekarang kan dituntut untuk kompetitif, bisa berkompetisi dan punya grade yang lebih baik lagi, lebih berkualitas. Nah, tentu saja pemerintah dengan pola rekrutmen yang ada sekarang ini berharap bisa menemukan calon-calon abdi negara yang mumpuni, yang berkapasitas. Ya. Pak Kepala, ini kan kemarin saya juga sempat buka karena ada keinginan untuk daftar juga nih Tribuners. Wah, bocor nih. Nah, itu kalau saya lihat di kabupaten kota di luar daerah, itu jumlah kuotanya itu lebih banyak dibandingkan provinsi. Perbandingan itu bisa 27-2 gitu. Itu kenapa? Kebutuhan urgensi, kebutuhan ASN kita di... Iya, memang sebelum ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan formasi ini, itu daerah sebelumnya sudah menyampaikan usulan kebutuhan pegawai negeri, yang tentu saja untuk tahun ini sudah direncanakan tahun sebelumnya. Nah, tidak asal kemudian mengusulkan, ada batasan-batasan yang harus menjadi perhatian atensi pemerintah daerah dalam rangka pengusulan CPNS ini maupun P3K. Ya, tentu saja dari aspek kesiapan pendanaan daerah, ya kan. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu kan sudah mematok semua belanja pegawai dan operasional pegawai itu tidak boleh lebih dari 30%. Nah, kondisi kita tahun terakhir ini itu hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan angka di kisaran 31,88% belanja pegawai dan aparatur ini. Nah, tentu saja ada over sekitar 1,88%. Artinya apa? Semua daerah dituntut untuk berada di bawah angka 30%. Nah, dengan formasi seperti itu seyogianya kan pemerintah daerah kita tidak mendapatkan alokasi sebenarnya kan gitu. Tetapi tentu saja itu bukan pilihan yang diambil oleh pemerintah Provinsi NTB khususnya untuk pengadaan CPNS ini. Jadi kita berusaha sedapat mungkin bisa mengakomodir semua kebutuhan yang ada di kita. Teman-teman honorer kita juga banyak, teman-teman peminat dari umum juga banyak. Ya, sangat disayangkan kalau kemudian kita tidak, akhirnya ya prinsip zero growth PNS untuk Pemprov NTB menjadi satu pilihan yang saya kira cukup bijak mensikapi keadaan ini. Jadi supaya tidak terjadi penambahan persentase tadi, proporsi jumlah pegawai dengan belanja operasional itu. Jadi berapa jumlah pegawai yang
keluar, yang pensiun, yang meninggal, itu dihitung semua. Lantas kemudian berapa penggantinya yang pas. Nah, ya ternyata pada tahun ini diperkirakan jumlah pegawai kita yang pensiun maupun karena satu dan hal berhenti, entah itu wafat dan sebagainya atau pindah tugas, ya itu di kisaran 500-an. Nah, sehingga pemerintah pusat menyetujui formasi yang ada itu sekitar 500 kita mengusulkan. Nah, sehingga dengan demikian dengan segala kemampuan fiskal yang dimiliki daerah masih bisa untuk membiayai tenaga PNS yang baru masuk nanti. Nah, ini Pak Kepala terkait dengan formasi-formasi yang ada. Mungkin butuh arahan gitu, trik memilih formasi yang benar agar tidak salah pilih atau mungkin nanti di proses seleksi CPNS-nya itu tidak merasa kesulitan teman-teman di luar sana. Gimana tuh Pak Kepala? Iya, formasi penerimaan CPNS itu ada jurusan-jurusan atau formasi-formasi yang sama dengan entah itu provinsi maupun kabupaten ataukah mungkin kementerian gitu. Atau ada juga formasi yang berbeda sama sekali yang tidak ada di satu tempat. Nah, ini memang harus membutuhkan waktu untuk bisa ditelisik, dicermati baik-baik. Mungkin karena itu juga prosesnya masih dalam 1 pekan pertama itu adik-adik yang mau melamar itu mencermati hal seperti itu. Nah, tentu saja juga harus di-compare dengan kemampuan personal daripada si calon gitu. Jadi dengan kemampuan, kapasitas yang kita miliki itu kita mampu bersaingnya di mana ini. Dengan formasi misalkan di kabupaten lebih banyak, kemudian di provinsi lebih sedikit formasinya begitu. Apakah strategi mana yang pas? Apakah bayangan kita, wah ini kalau banyak pasti peminatnya banyak, sedikit ini peminatnya sedikit, ataukah seperti itu? Ataukah mungkin ada formasi-formasi tertentu yang memang spesifik di daerah tertentu yang perlu pencermatan. Jadi memang perlu dicek kembali formasi yang tersedia, kemudian mengukur kemampuan diri. Terlebih adik-adik kita yang sudah punya pengalaman 1-2 kali untuk mengikuti ujian CPNS ini, artinya mereka sudah merasakan, sudah tahu gambaran testingnya seperti apa, sehingga mereka bisa mengukur diri gitu. Nah, tentu saja karena ini kan tesnya atau pembukaan ini berlaku terbuka untuk seluruh secara nasional, karena sistem secara nasional juga. Jadi bisa saja pelamar yang masuk ke NTB itu berasal dari luar daerah. Iya. Karena terbuka. Iya. Nah, nanti perlu kita ukur lagi berapa proporsi yang yang berasal dari dalam daerah, berapa yang luar. Nanti pada akhirnya kita akan tahu seperti itu. Tapi kan nanti itu berdasarkan hasil seleksinya. Kalau di luar daerah memang berkompeten untuk di sini kan nggak apa-apa juga, Pak. Iya, terbuka semua terbuka. Nah, oleh karena itu harapan kita pertama triknya adalah adik-adik kita yang akan mencoba peruntungan mengikuti tes CPNS ini harus betul-betul pintar dan taktis dalam hal memilih mana formasi yang akan dituju. Kemudian yang kedua tentu saja mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena nanti testingnya hanya 2 jenis 3 testing. Satu testing artinya seleksi administrasi. Kemudian yang kedua seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Jadi hanya 3 itu, dan itu saya pikir aturannya sudah jelas, ketentuan-ketentuannya sudah jelas, apalagi kalau seleksi SKD maupun SKB ini semua computer based, sehingga hanya kemampuan lah yang personal lah yang bisa membantu dan dirinya. Hasilnya itu langsung keluar saat kita selesai menjawab itu. Betul, langsung Jadi keluar. Jadi tidak ada real time. Sehingga dengan demikian lebih objektif dan memberikan peluang dan kesempatan yang lebih sama kepada semua pelamar. Jadi mereka bisa berkompetisi lebih fair. Gitu. Artinya ini untuk penggunaan orang dalam, Pak Kepala itu. Enggak, berarti. Saya kemarin sempat melihat statementnya Pak Kepala terkait dengan hati-hati penipuan dan orang dalam yang tidak terlibat dalam hal ini. Itu dipastikan zero, Pak Kepala, atau ada? Ya itu bagian dari upaya kita untuk menyegerakannya, mengingatkan semua. Karena penerimaan
atau aktivitas seperti ini kan terkadang apa namanya bisa menimbulkan hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Jadi lebih awal kita ingatkan, kita antisipasi. Makanya kita bilang ya jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak benar, apalagi yang dengan iming-iming, mengaku-ngaku bisa membantu. Insya Allah itu tidak ada. Karena tadi saya bilang, jadi semua prosesnya bisa dilihat segera. Begitu selesai tes komputer, mereka bisa lihat hasilnya. Dan testingnya kan computer based semua, ya. Jadi insya Allah tingkat akurasi, tingkat objektivitasnya lebih tinggi lah, gitu ya. Oke, Pak Kepala, boleh kita minum dulu kan? Boleh. Perbincangan kita bakal panjang. Pak Kepala jadi SN itu bisa kaya nggak sih? Soalnya banyak sekali pikiran orang tua. Boleh, pasti bisa kaya. Pasti bisa kaya. Kaya hati, kaya pikiran. Kayak materi, Pak Kepala. Bisa kaya. Jadi bisa kaya. Saya mau nyumbang kaya materi. Bisa beli mobil, bisa beli rumah. Ya kan sebagai ASN pagi siangnya bisa kerja di tempat lain juga boleh juga kan. Di samping jadi ASN bisa berusaha gitu. Insya Allah. Artinya tidak bisa kaya. Ya, dari awal seorang ASN itu dalam sumpah memulai dia selaku ASN, ya sudah berikrar tikad bahwa dia mengabdikan hidupnya, mewakafkan hidupnya untuk kemajuan bangsa dan daerah. Dia sebagai abdi negara memberikan pelayanan. Pemerintah itu kan tugasnya 3, ya kan, membangun, mengatur, ya dengan regulasi yang ada, dan juga melayani masyarakat. Itu. Bisa kaya kalau SK-nya di sekolah Ya, kan. kaya hati dan perasaan, kaya pikiran, kaya pengalaman. Kaya pengalaman, insya Allah. Dan pahalanya banyak karena mengabdi dengan setulus hati. Amin. Jadi mau nyari kaya tuh jalannya bukan CPNS. Tapi salah satunya juga itu. Salah satunya. Kalau dari pengalaman dari tahun ke tahun, Pak Kepala, teman-teman itu yang daftar CPNS rata-rata itu gugur di tahap seleksi mana? Administrasi kah, SKD kah, atau SKB? Kalau SKB kan memang sudah terfilter ya? Iya. Administrasi atau ya, SKD? Semua level memberi peluang orang gugur ya. Yang terpenting adalah teliti, hati-hati. Jadi mulai dari persiapkan mulai dari administrasi misalkan. Jadi pastikan persyaratan-persyaratan yang diupload itu sesuai dengan yang diminta. Jadi jangan menduga-duga kira-kira gini ya, kira-kira gini. Lebih baik daripada ragu, tanya. Karena kita juga di BKD Provinsi menyediakan line telepon yang bisa dihubungi, yang di WA yang bisa digunakan untuk bertanya, bahkan email juga ke portal BKD untuk menanyakan. Banyak, setiap hari banyak yang minta informasi bagaimana ini, supaya daripada salah. Jadi harus teliti yang diminta, misalkan ijazah asli, jangan yang scanan, yang fotokopi, yang foto, yang di-upload, tapi yang betul asli, yang sehingga berwarna. Begitu juga persyaratan yang lain. Nah, jangan sampai meremehkan syarat ini, karena kementerian juga sistem. Jadi kalau ada syarat yang tidak sesuai, dia otomatis menolak. Jadi bukan kita sendiri yang nolak, tetapi dia bisa menolak. Sudah by system semua. Kalau diminta misalkan surat pernyataan bermateri elektronik, pakai materi elektronik, jangan pakai materi yang tempelan. Dan difoto. Ya, begitu. Nah, teman-teman tim verifikasi, karena kita dalam proses ini juga sudah mempersiapkan tim verifikasi dan juga advisernya. Jadi di atas yang memeriksa juga ada pengawasnya gitu. Nah, kita sudah briefing mereka bahwa cermati baik-baik, jangan juga melakukan interpretasi yang jauh, ya, karena aturan setiap seleksi itu sudah ada gitu, sudah nyata persyaratannya apa gitu. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ya supervisornya mereka bertanya, tempat mereka bertanya gitu, dan harus arif, tidak boleh
memihak satu dan jangan-jangan ini keluarganya, kemudian enggak boleh seperti itu. Kita sudah briefing, mudah-mudahan makanya prosesnya. Tinggal nanti para pelamar lah yang harus lebih berhati-hati. Begitupun ketika tes kompetensi dasar maupun bidang nanti. Mereka juga harus betul-betul cermati soal. Makanya itulah mungkin kuncinya ini adalah belajar, kemudian punya psikologis yang tenang, ya, bagus ya, tenang, kemudian hati-hati, itu yang menentukan kelulusan. Karena tes SKD itu wah luar biasa sih. TKP, TIU, aduh, TWK, waduh, itu soal-soalnya itu bener-bener bikin mumet dan memang harus belajar. Belajar. Artinya Pak Kadis yang seperti yang Pak Kepala, mohon maaf karena terbiasa panggilannya Pak Kadis. Tidak akan ada intervensi dari orang dalam itu terkait dengan kelulusan. Itu karena bersedar. Insya Allah. Artinya saya tidak bisa memanfaatkan kedekatan saya dengan Pak Kepala untuk bisa lulus PNS. Insya Allah. Insya Allah tidak ada pakai orang dalam. Tidak ada pakai orang dalam. Tapi karena ini by system dan kita juga dipantau terus oleh kementerian dan perlu dimaklumi bahwa semua data itu disimpan di kementerian. Semua proses berlangsung di pusat secara nasional. Tapi sejauh ini ada orang yang sudah mendekati Pak Kepala untuk bisik-bisik. Alhamdulillah karena kita sudah mengingatkan dari awal. Nggak ada, Pak. Semua memaklumi. Mudah-mudahan semua proses berjalan lancar. Para peserta juga dengan etikat yang baik. Punya semangat untuk berkompetisi secara sehat. Sehingga tinggal belajar saja. Sekarang buku untuk melatih diri dengan SKD maupun EKB sudah banyak dijual belikan. Ataukah mungkin melatih diri secara tes online juga ada. Atau bagi yang punya kemampuan bisa mengikuti bimbingan tes. Bimbel juga ada di sini. Banyak. Tips dan trik lulus CPNS. Betul sekali. Pak Kepala. Ini kan nanti waktu SKD itu pasti ada yang nawarin sebagai joki. Jadi orang lain yang akan jawab tes-tesnya. Itu kan ada proses pemeriksaan apa atau ada bawa jimat dulu pernah saya Pak waktu tahun 2019 itu saya ikut. Kan kita diseleksi itu ada yang bener deril bawa jimat. Itu gimana tuh? Ini fakta loh Pak Kepala. Bagi peserta yang yakin akan keputusan Tuhan ya. Berarti dia tidak akan melakukan yang gitu, enggak pede. Enggak pede. Jadi yakin saja atas kemampuan pribadi, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Terlebih ini kan formasi juga tidak banyak ya. Jadi satu formasi itu paling yang diterima satu, maksimal ada yang tenaga kesehatan itu kisaran 6 orang yang dicari atau ada yang 11. Itu kan bahkan sebagian besar itu 1 atau 2. Tidak banyak. Jadi sangat kompetitif. Jadi kalau mengandalkan yang begitu-gitu insya Allah kayak sudah buka jamanya. Tuhan mah tahu lah. Jadi lebih baik persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sekarang sudah by teknologi, by sistem, tidak bisa dimanipulasi oleh jin dan itu kan tidak ya artinya barang hal yang biasa mungkin ya teman-teman milenial, teman-teman kita yang baru postgraduate misalkan kan menghadapi soal-soal pengetahuan umum, pengetahuan dasar, kalaupun itu terkait bidangnya kan mereka sudah punya kemampuan secara akademik ya di bangku sekolah gitu untuk mengetahui. Saya kira ya tinggal mengulang saja, merefresh saja gitu dan yakin akan kemampuan diri itu saja sih. Sekali lagi cermati, hati-hati jangan sampai kebobolan atau tidak lulus di seleksi administrasinya. Ya, karena itu kan satu step ya tahap awal banget, jadi hati-hati. Hati-hati dan cermati. Hati-hati dan cermat. Ya, Pak Kepala mungkin dan kali ini memang ada beberapa afirmasi ya di tes CPNS ini. Pemerintah memberikan kesempatan ke teman-teman kita, anak-anak kita, saudara kita yang punya kemampuan terbatas, disabilitas juga diberikan tempat gitu, walaupun secara nasional sudah dipatok ya maksimalnya 2% daripada jumlah
formasi yang kita terima. Nah begitu juga teman-teman kita yang memiliki tingkat kelulusan luar biasa dalam hal ini cum laude, mereka bisa. Iya. Itu yang kategori kebutuhan khusus. Iya. Oke. Jadi ada kebutuhan umum, kebutuhan khusus. Kalau ya. kebutuhan umum siapapun boleh ya. Kebutuhan khusus ini yang disabilitas dan juga lulusan cum laude. Ya ada satu sih yang kita barangkali masih belum masukkan, yakni diaspora. Ya kenapa NTB tidak mengambil itu karena ya kita melihat masih kebutuhan di dalam lebih besar. Masih banyak. Berarti peluangnya itu lebih besar yang di kebutuhan khusus karena kan pesaingnya nggak terlalu yang di umum yang semuanya di cover. Tetapi porsinya juga mungkin sekitar 3 orang baru memulai ini. Mudah-mudahan nanti ke depan tahun depan bisa lebih. Dan teman-teman disabilitas. Iya. Oke, Pak Kepala, mungkin apa yang perlu kita tahu terkait dengan CPNS? Mungkin yang Pak Kepala belum sampaikan atau belum ada yang saya tanyakan yang sebelum saya gali. Oh ya, saya kira ya biasa ya, CPNS itu nanti penempatannya di mana saja. Ya kan bersedia bersedia. Tetapi alhamdulillah ini kan sudah formasinya sudah jelas ya kan. Dari awal mendaftar itu kan sudah ada formasinya dan kantornya juga sudah. Nah, jadi tapi tetap pernyataan itu pasti ada. Kemudian yang kedua, pemerintah sekarang mengatur ikatan dinasnya itu sekitar 10 tahun. Artinya tidak boleh pindah, tidak boleh bermutasi ke tempat kerja yang lain. Itu persyaratan sudah disampaikan juga di persyaratan itu. Nah ini kenapa dibuat seperti itu? Tentu saya kira selain penyiapan tenaga ASN di awal atau PNS di awal ini, kemudian juga ada pemetaan-pemetaan yang saya kira juga nanti akan berujung kepada pengembangan setelah dalam rentang 10 tahun ini terbaca mereka kemampuan di mana seperti apa, kemudian nanti akan bisa dikembangkan pengkariran mereka sesuai dengan tempat yang akan mereka. Jadi sementara ini tidak boleh di aturan yang ada ini 10 tahun itu baru boleh pindah. Kalau kemarin kan 5 tahun ya, sekarang 10 tahun. Tapi saya kira itu bukan jadi hambatan bagi teman-teman ya. Yang penting teman-teman sudah sudah yakin dengan pilihannya, dengan formasi yang ini tempat yang dituju, ya saya kira kerja nanti akan happy. Oke, pertanyaan terakhir Pak Kepala, besaran gaji ASN itu berapa ya? Kalau besaran gaji itu kan bisa lihat di Google aja bros bisa. Disampaikan aja supaya. Tentu saja kalau menjadi CPNS masih kisaran 80% dari total gaji yang kemudian PNS-nya nanti baru bisa 100%. Kalau besarannya kan dibilang sekarang saya bilang begini, besok udah naik gitu. Ada kenaikan. Tidak sebut nominal, bisa cari sendiri. Insya Allah bisa hidup layak dan sehat. Bisa hidup layak dan sehat. Oke Pak Kepala, ini perbincangan kita tentang CPNS ini seru sekali dan mungkin teman-teman yang akan menonton ini semakin tergugah untuk jadi CPNS karena katanya bisa hidup. Boleh enggak saya pesan teman-teman yang ya sekalian teman-teman yang akan mendaftar ini. Pertama pesan kita nih. Satu, pilihlah yang jurusan yang memang sesuai dengan minatnya, passionnya, ya kemudian kemampuannya ukur. Kemudian yang kedua, cermati baik-baik dokumen itu, setiap langkah yang dilalui harus dicermati baik-baik. Kemudian yang ketiga, sekali lagi, jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas. Ada informasi apapun pasti akan kami posting melalui website BKD maupun jalur sosial media yang kami miliki. Kemudian yang keempat tentu saja ya ikhtiar dan doa, tidak akan mengingkari hasil yang diperoleh nanti di belakang. Oke Pak Kepala, itu tips dan triknya menjalani proses seleksi CPNS. Yang terpenting itu seleksi amati dan cermati dan tidak tergiur dengan iming-iming di luaran sana. Oke, cukup Pak Kepala? Baik. Wah, terima kasih. Luar biasa ini obrolan kita, teman-teman yang nonton ini pasti tergugah ingin jadi CPNS yang berjuang di luaran sana. Semangat teman-teman, mari berjuang. Ya, selamat berjuang. Selamat berjuang.
Nanti kita jumpa lagi Pak Kepala di segmen berikutnya, kita Insyaallah. ngobrol-ngobrol. Insyaallah. Mungkin nanti kalau tahapan sudah penyerahan SK dan sebagainya, ada berapa banyak, bagaimana kualitas teman-teman. Oke, kita pamit undur diri. Saya Lailatul Niam dan di sini ada Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bapak Yusron Hadi, pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala, terima kasih banyak. Terima kasih.